rintik-rintik hujan, bukan rintik-rintik lagi nih, hujan di Padai. Iya, ini glampingnya nih. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys. Akhirnya sampai juga Curug Padai jam 18.20 dari Liwak sorean. Ini dia Curug Padai. Malam-malam asik juga nih. Nanti kita kemah di pinggir sungai. Curug Padai. Asik juga nih ya, hujan-hujan begini ya. Romantis ini. Gerimis-gerimis. Ya romantis kalau hujan lah. Justru lebih romantis lah hujan ini. Ya kita jadi siwean. Nah ini dia. Kita mau kemah di mana nanti nih? Ini ya. Assalamualaikum. Main yuk. Assalamualaikum. Nih Padai. Nah ini dia. Penunggunya Padai. Aduh, dari ngapain? Kok baru keluar? Baru banget keluar. Aduh. Keluarnya cepat. Disambut hujan deras nih di Padai. Hujan. Hujan. Pak, sehat. Mbak Titin di belakang. Halo, Pak Riyadi. Akhirnya sampai juga. Ini yang lagi PK, ini lagi PK. Nyari duit untuk besok ini. Aduh. Wah, itu dah. Wow, mantap juga deh. Ini suasana Padai malam hari, hujan-hujan juga, hujan rintik-rintik. Kita mendekati Curug Padainya. Jadi di sini ada fasilitas untuk kemah ya, camping ya, glamping. Nah, ini Curug Padainya nih. Aliran sungainya kalau siang bisa untuk tubing. Bisa tubing nih siang-siang. Oh, ini curugnya nih. Ini suasananya. Asik. Sore-sore sahdu. Tempat kemahnya di sebelah sana. Tempat kemahnya. Itu tempat game. Pak mencakra, hidup zaman Aja ke kemah luar itu. Nah itu tempat kita camping, glampingnya. Wah ini suasananya keren. Nah ini WC-nya bersih sekali. Ini ada WC di sebelah sini, di bagian depan juga ada WC-nya. Mantap di sini. Tapi untuk tarif saya belum tahu, nanti besok siang lah kalau ada ininya. Tarifnya nanti kita tampilkan ya. Nah nanti kita mau tidur di situ loh. Ini tempatnya di Waitenong ya, Pajar Bulan, nggak jauh dari Pajar Bulan. Rintik-rintik hujan, bukan rintik-rintik lagi nih, hujan di Padai. Iya, ini glampingnya nih. Jadi kalau bahasa Lampungnya lah kok ini emang ya. Kalau kami memang udah biasa kemah-kemah kayak gini. Tapi ini yang kata orang-orang, kami dari kota juga, Kota Liwa. Nah, ini namanya glamping. Jadi camping cantik lah gitu. Udah disiapin tempat kemahnya. Ini pinggir sungai. Wow. Tapi aman guys, ini sungainya tidak meluap. Ini tinggi juga nih. Udah dicor. Mantap. Pesan satu ya mas.
ya satu porsi. Di sini nggak ada porsi-porsian, Mas. Ambil aja. Banyak belum. Janji kita. Saya Iman, sejak profesif saya sudah hemat Grill di Padai. Sarah aku bisa ngajak tidur sih. Rasanya tuh pas banget kenapa Dona yang akan membuka diskusi kita, karena Dona ini di tahun 2004 yang lalu ya, Dona ini 2024 semua kan ya. 2020 bayangkan dari 9 orang yang terpilih itu salah satunya adalah anggota Dewan Kesenian Lampung Darat. Enggak toh. Terus Dona juga di tahun 2024 terpilih naskah yang ditulis oleh Dona sebagai naskah terbaik dalam sayembara naskah tokoh sastra Indonesia yang diselenggarakan oleh Teater 1. Tepuk tangan dong sekali lagi ya. Dari berapa puluh yang ikut? 3 orang. Banyak ya, se-Indonesia ya. Oh, se-Provinsi Lampung. Akhirnya Dona muncul sebagai pembuat naskah terbaik. Selanjutnya juga Dona menjadi sutradara Waktu Berakhir di Matamu Oni. Ini karya teaternya ya, di Festival Biofiction oleh Biofiction Tokoh Sastra Indonesia. Selanjutnya dengan judul yang sama dipentaskan di acara komunitas literasi dan sastra Indonesia di Taman Ismail Marzuki. Betul ya? Selanjutnya nggak cuman itu teman-teman, Dona juga mewakili Sanggar Gauri, betul? Atau nama pribadi? Sanggar Gauri ya. Sanggar Gauri di Lokakarya Prakasis Arsip dalam Pendidikan Seni Kontekstual yang merupakan rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional 2024. Jadi dirasa mengapa Dona kita daulat menjadi jadi bagian dari sharing session pada malamnya, keterlibatan pelaku seni dalam event kesenian berkelas dalam kurun waktu 2024 cukup dapat diwakili oleh Dona Sabatinya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti tentunya kita ngobrol bagaimana kiat-kiat Dona sebagai individu, sebagai mungkin perwakilan dari Gauri ataupun Gauri ya, itu bisa mendapatkan posisi itu, bagaimana upaya-upayanya, dan setelah melakukan dan ada di tahap itu apa saja sih yang didapatkan bisa demi kemajuan dunia kesenian yang ada di Lampung Barat. Nah, kita sebelum melancong ke sana kita bakal ngobrol dulu sama Dona ya, Don ya. Gimana kok bisa di ranah-ranah tersebut, dan apa aja sih yang tersadari dari berbagai macam rangkaian kegiatan tersebut yang bisa dibagikan kepada kita malam hari ini. Dan juga semuanya yang ada di sini. Sebenarnya kalau pertama itu untuk mengapa aku ikut dalam berbagai event di tahun 2024 itu, awalnya ada keresahan gitu dalam diri saya, karena selama ini kan saya ikut teater di Sanggar Seni Gauri. Itu kan sifatnya kalau kita teater itu adalah kita berkarya tapi bersama, berkelompok gitu lah. Jadi kita muncul bersama gitu. Nah, sedangkan tetap kita sebagai manusia itu ada rasa ingin tahu gitu batas diri sendiri gitu, atau batas maksimal dari kemampuan diri kita sendiri. Nah, di Sanggar Gauri juga ini jauh ya dari dulu juga saya ada keresahan juga gitu tentang diri saya. Saya sebagai aktor, kalau yang lain aktor tapi dia bisa main musik, aktor dia bisa punya keahlian yang lain gitu sih, selain aktor bisa main musik, atau dia bisa menyutradarai, atau bisa di bagian artistik. Nah, di situ saya nggak tahu gitu, saya juga pengen terpacu juga gitu, ingin memiliki keahlian yang lain selain di keaktoran. Meskipun ya di keaktoran juga tentunya nggak mudah. Nah, dari situ saya mencoba, mungkin saya bisa menulis gitu. Dari sana akhirnya saya temukan sepertinya menulis bisa menjadi salah satu keahlian saya selain menjadi aktor. Ya, terus itu sampai kapan ya kita bisa terus
dalam kesedihan gitu sebagai perempuan akan banyak tantangannya gitu, beda dengan laki-laki. Dan situ kayak punya support system gitu, sampai sekarang masih terus berkomunikasi. Terus dia menyutradarai, nah itu juga sebenarnya kecelakaan lah itu ya. Berapa bulan? Kecelakaan itu, dia nggak sengaja itu. Iya, saya tuh pengen Kecelakaan yang positif ya. iya. Awalnya yang saya tuh pengen jadi aktor. Dari setiap provinsi atau kota itu kan kita tahu ya karakter orang masing-masing kan pengalamannya pasti beda-beda ya. Itu apa sih yang memotivasi, terus ada keinginan apa dari perjalanan selama menjadi bisa dikatakan sastrawan ataupun salah satu seniman yang ada di Provinsi Lampung dan Lampung Barat khususnya? Berat bener pertanyaannya nih. Banyak perjumpaan maksudnya dengan orang-orang ya ketika event itu ya, sangat banyak sekali sih yang berkesan kalau dengan pertemuannya ya. Kalau ketika aku di Kalampuan itu ketemu dengan teman-teman perempuan yang juga sebagai penulis berkesenian, dan juga itu lintas usia juga gitu, nggak cuman yang seumur aku, tapi juga ada yang udah berumah tangga, ada yang sudah seumur Haryadi gitu. Sih Umur 4 titik. masih muda ya Haryadi ya. Baru 40 ya, ada yang justru di bawah saya gitu usianya. Nah itu yang paling berkesan sih, pertemuan ya dengan orang-orang. Macam mana tukuh di raya. Dan apa yang bisa diilhami dan bagaimana memacu ya diri untuk bisa seperti mereka, kurang lebih seperti itu. Harus diterjemahin pertanyaan Mbak Titin ini. Kadang-kadang dia tidak ngerti pertanyaan. Satu-satu kan Mbak. Menikah. Mbak Titin kasih gift kalau mau banyak pertanyaan. Donat. Ya pertemuan yang akhirnya menjadikan itu inspirasi aku ya, sehingga menemukan target baru gitu ya. Yaitu ketika Kalampuan, pokoknya pertemuan dengan Kalampuan dengan perempuan ini sangat berkesan sekali. Karena dari situ ya tadi keresahannya itu sama, perempuan Indonesia ini yang berkesenian ya, tentunya ada rasa ketakutan gitu ketika nanti misalnya apakah ketika misalnya aku nanti menikah terus punya anak dan segala macam, apakah aku akan terus bisa berkesenian, apakah bisa terus produktif berkesenian, apakah ini partner, nanti kan itu ada partner, ada anak kita, nah dari situ kan kayak sharing dia yang, nah di situ ketemulah nih tokoh-tokoh perempuan ini tadi yang dia sudah ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak gitu kan. Ternyata dia masih bisa gitu untuk terus berkesenian. Yaitu intinya adalah yang menemukan partner yang tepat. Nah di situ juga mentornya adalah salah satunya Ayu Tami. Nah dia seorang perempuan yang Tahu nggak Mbak? Gini. yang ajakan. Ayu Tami. Dia yaitu ketika aku menyampaikan keresahan dan juga teman-teman perempuan lagi menyampaikan keresahan, ya jangan mau kalah gitu dengan situasi itu. Jangan mau kalah mengatasnamakan cinta. Ya intinya cinta itu adalah daya hidup yang menghidupi. Cinta dia lekas 2 bulan. Lebih dia cinta harga. Tapi ketika kita jatuh cinta sama orang, cintai seorang, kok justru mematikan kita, nah itu bukan cinta. Kata-kata Itu Mbak Teten.
Jadi rangkuman jawabannya. Setelah ketemu dengan mereka itu jadi apa ya? Api dalam diriku tuh, api cinta itu. Bukan api dalam sekam. Apa tadi kata-katanya? Cinta itu adalah daya hidup yang menghidupi, Bukan yang membunuhmu. bukan mematikan. Terima kasih Dona udah kita banyak berbagi gitu. Tahunnya Dona tahun 2024 itu saya juga mengikuti, luar biasa buat teman-teman Gauri dan Dona khususnya, terlepas yang jelas banyak positifnya, banyak hal yang kita dapat gitu dari pengalaman yang dari Dona kasih tahu tadi gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama ke depan gitu dari beberapa komunal ini. Kita itu kan terdiri yang pertama mungkin saya hanya membuka sedikit pandangannya. Saya sendiri kenapa ada di Dewan Kesenian itu pun ya saya kayak kata Dona tadi kayak kecelakaan gitu ya. Jadi bukan memang ada niat terus mau masuk Dewan Kesenian karena ingin punya kedudukan, nggak ada sama sekali. Jadi karena memang saya sendiri tahu Dewan Kesenian itu udah lama gitu, tapi terlibat juga enggak gitu, bahkan ingin tahu aja nggak awal. Cuman seperti yang kita bilang dulu, kalau kita ingin mengubah sesuatu itu kita harus masuk ke dalam gitu. Ketua harian, rekan-rekan semuanya, sebenarnya sejalan lah dengan Pak Ketua ini yang ingin disampaikan. Tadi saya ngambil garis tebal yang saya miring dan dimerahkan itu offset ya. Jadi ada offset. Ketua harian itu menyebut offset. Sebenarnya saya agak sedikit bercerita. Ini ada Bu Yance, ada Pak Eka Pendi Aspara di tim GLD. Selamat pagi dari Curug Padai. Di situ tempat kemahnya. Kalau kami di sini, ini posnya ini, satpamnya di sini tidurnya. Untuk keamanan pengunjung. Tapi kita semalam tidur di sini nggak nyamuan ya, sih ya. Nggak ada nyamuk. Padahal situ kebun kopi, di sini sungai, tapi nyamuk relatif Saya nggak udah ada. siap nih untuk menghajar nyamuk. Mantap, ternyata itu ada jembatan bambu. Kalau mau boker dari situ, sip tuh. Nah ini tenda, dalam tendanya di Curug Padai. Nah ini ada air mineral, kemudian colokan. Nah ini bagian di sini untuk tempat tidur. Ini bisa muat 4 sampai 5 orang lah kurang lebih nih. Nah di sini ini sebenarnya kalau ada istilahnya kasur atau tempat tidur juga bisa tidur juga nih, tambahan selain ruang tamunya. Nah ini bagian luarnya. Oh, ini tempat nongkrong asik nih. Mantap. Nah ini Sungai Curug Padai. Nah itu suasana camping groundnya. Ini dia ada jembatan bambu. Hati-hati nih jembatan bambu. Kita mau lanjut melihat curugnya ya. Curug Padai. Ini ada tempat campingnya, ada tenda yang kecil. Kemudian ada tenda yang ukuran besar yang ada bisa 4-5 orang. Kemudian ada ruang tamunya begitu lebar. Nah, ini. Sini kebun kopi. Tuh. Curugnya. Ini curugnya. Di sini kantin nih. Oh
ini bisa sewa ban dan rompi. Jadi untuk tabing bisa tabing situ, ini sewa bannya 20.000 ya, ban dan rompi 20.000 sepuasnya, kalau nggak salah sepuasnya, tidak dibatasi. Nah, ini kantin. Di sini kantin nih. Ini kantinnya. Udah nih. Ini suasana Curug Padai. Oh, ternyata di sini ada sungai kecil juga. Keluaran dari situ ada kolam. Ada kolam renang tapi sudah tidak terpakai lagi. Di sini airnya jernih nih. Airnya agak kotor karena mungkin dari hujan semalam. Hujan semalamnya aliran besar nih. Curug Padai. Curug Padai. Padai, nanti bisa tubing-tubing kita, bisa tabing. Nah, ini kantinnya. Mau ngedrill lagi apa ini, Der? Hah? Wih, makan dulu baru durian. Oke, siap-siap. Mantap, mantap. Habis makan durian panas-panas baru kita nyebur ya. Jadi dinginkan. Oke. Jadi panas-panas. Ini nggak ada bahannya lagi apa, Mbak? Menteganya nggak ada. Nah, ini sarapan kita, nasi goreng telur. Masak di sini apa? Masih di sini ya, Bu ya? Iya. Oh, ini nih, mantap. Nah, ini papan peringatan pengunjung Padai Rivers Side Camping Ground. Perhatikan petunjuk kedalaman sungai. Ya, jadi ada di setiap ini ada petunjuk kedalaman sungai, ada yang 1 meter, dilarang lompat dari tebing sungai, berenang wajib menggunakan pelampung dan ban, dilarang membuang sampah ke sungai, buang sampah pada tempatnya, dilarang membawa miras, senjata tajam atau kursi. Orang tua wajib mengawasi anak-anak yang main ke sungai. Batas waktu berkunjung pukul 17.00. Mantap. Nah, untuk tarifnya kok nggak ada ditulis di sini ya? Tidak ditulis. Nggak ada juga harganya. Sewa glamping, tenda kapasitas 4 orang, maksimal 8 orang, kasur, bantal selimut, kompor, panci, gelas. Ini nih. Ini ininya aja. Oh, ini yang mau tahu harganya, berarti ini bisa langsung telepon langsung nomor WA ini. Mungkin 08. beda-beda mungkin. Jadi kalau dia istilahnya libur panjang mungkin harganya beda gitu, makanya nggak dicantumin harganya kali, menyesuaikan saja. 0817. Iya. Nah, kita sarapan sih ya. Selain ada yang sarapan, ada yang buka tarot ini nih. Ayo buka lapak. Gimana Mbak Titin, sudah dapat pasien? Ya, sibuk jadi nggak kompetisi juga. Lebih konsisten lagi. Nah ini kayaknya harus porsi 2 nih kayaknya kalau gunungnya kurang gede ini, gunungnya ini, gunung nasinya. Kan makan, ada yang ngedrill. Pertama kali saya Lanjut ngedrill malam-malam. di FGJ di KRL. Berarti kan ada perkembangan ya Pak ya, nggak sia-sia. Mau juga heran. Jadi dubian ya. Nah itu loh kata saya, kemarin
dari ngedril sarapan. Sekarang sudah dianterin duren dari Simpang Simpang apa? Simpang Mio di Sumatera Selatan ya. Masuk Oku, Pak? Iya. Oku Selatan ya. Buka benar. Awas Mbak Titin. Kayaknya di bawah deh, biar enak. Oh, Ayo ini Pak Jajen no. Bala duren. Usah. Kita lihat. Wow, gimana Mbak? Belum aja buka benar. Ayo. Di pagi hari. Masih agak seret-seret nih durennya. Masih perawan ya. Gitu kalau misalnya Wow. Mantap. Ini tukang durennya langsung datang. Oh, ini belum banyak betul karena dia buka juga masih susah nih. Wow. Minta Mbak Titin satu Mbak. Minta Mbak satu Mbak. anaknya nggak manis. Mbak ambil satu. Nah. Manis nggak? Saya tipe orang yang nggak percaya. Mantap nih. Mantap nih. Pagi dahamu. Pagi dahamu. Mantap. Pesta duren. Sehari lagi lebih. Pak, mantap Pak, pahit Pak. Ayo kita mau tabing. Tabing sewanya ban dan rompi 20.000. Ayo lagi yuk. Mandi aja lagi nggak apa-apa. Udah mega Pak.
asik tabing. Mantap. Walaupun rute pendek ya, ulang-ulang aja ya kalau kur. Sampai puas. Jadi sewa ban sama pelampungnya 20.000 sampai puas. Tutupnya ini jam 5 sore. Jadi kalau mau sampai jam 5 sore berani tabing nggak apa-apa. Ini anyut-anyutan. Kalau bahasa Lampungnya anyanyutan. Nah ini dari. Gimana Der? Udah berapa kali? Mau pakai HP kursi dulu. Oh. Ayo jangan nyangkut. Itu lagi nyangkut guys. Lagi nyangkut. Kagak nih bakong saya api deh serangkai-rangkaian. Serangkaian bakong karena nunggu bakong unyin. Cek aja dulu ya. Bakong unyin jauh deh.